What can you tell me, Ben, that's going? When the player sits down at the table, the software can't do this. Halo guys, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Gimana? Masih takut malam-malam kencing sendirian? Pada kali ini saya akan merangkum film tentang bocah yang jenius dan bisa memanfaatkan kejeniusannya untuk mendapatkan banyak cuan dengan waktu singkat yang berjudul 21, rilis tahun 2008. Simak videonya sampai habis, semoga menghibur. Selamat menonton dan kisah akan berfokus kepada mahasiswa MIT yang berlokasi di Boston, Amerika Serikat yang bernama Ben tidak pakai to yang jenius dalam matematika. Ben ingin melanjutkan pendidikannya di kedokteran Harvard University dengan beasiswa, namun peluangnya sangat sedikit sekali, atau menggunakan jalur kedua yaitu membayar 300.000 US dollar atau sekitar 4,5 miliar rupiah. Namun itu sangat tidak mungkin karena Ben dari keluarga biasa. Saat kuliah, Ben memiliki proyek dengan dua temannya, sebut saja Roy dan Vin, sekaligus sebagai teman akrab di kampus. Saat perkuliahan matematika, seorang dosen yang bernama Profesor Mickey yang mana memberikan kuis kepada mahasiswa di kelas, lalu Ben menjawab dengan tepat. Dari situ Mickey mengetahui kalau Ben jenius dalam matematika. Exactly. Saat semua mahasiswa pulang, Ben tetap di dalam kelas untuk belajar, dan saat belajar Ben diajak seorang mahasiswa yang bernama Fisher untuk ke suatu kelas, dan rupanya di sana ada beberapa mahasiswa yaitu Kiana, Jill, Joy, dan Profesor Mickey. Lalu Ben diajak bergabung untuk bermain poker, lebih tepatnya blackjack, yang istilah kata permainan ini adalah dari perjudian. Karena dengan kemampuan Ben yang jenius dalam matematika akan menguntungkan jika memainkan permainan ini. Namun Ben menolaknya. Di keesokan harinya di toko pakaian, Ben agak grogi saat dihampiri Jill karena Ben menyukai Jill, dan Jill mengajak Ben kembali bergabung bermain poker dan dimotivasi oleh Jill bahwa saat di Las Vegas kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Scene maju ketika mereka sedang latihan poker. Ben yang sudah berubah pikiran mau untuk bergabung dengan misi mendapatkan cuan di kasino karena Ben membutuhkan uang senilai 300.000 US dollar untuk melanjutkan kuliahnya. Lalu Ben pun belajar serta memahami pola permainan poker ini serta memahami berbagai trik, namun bukan hanya menguasai skill bermain, namun harus memiliki kontrol emosi yang baik dalam permainan ini. Profesor Mickey melatih mereka semua untuk bisa bekerja sama dengan kode-kode tertentu yang telah dihafal, maka dalam bermain akan tahu kapan akan memasang taruhan besar untuk mendapatkan keuntungan besar, dan misi ini akan dilakukan di kasino Las Vegas. Tiba waktu Ben mencoba bermain poker di sebuah klub kecil dan dibantu oleh timnya. Dalam bermain, Ben memenangkan dengan mudah sesuai yang diajarkan Profesor Mickey. Tentunya harus fokus dan tenang. Namun di tengah keasikannya, Ben tiba-tiba di-skap. Ben sangat panik, lalu ditanyai angka berapa yang akan keluar di kartu selanjutnya, dan Ben pun menjawab dengan benar. Ternyata itu adalah Profesor Mickey dan kawan-kawan yang mengetes kefokusan Ben dalam bermain poker, dan Ben pun dinyatakan lulus oleh mereka, yang istilah kata siap main di kasino. Welcome to the team. Di malam hari, Ben diajak jalan oleh Profesor Mickey dan berbincang-bincang yang intinya permainan poker ini bukan berjudi, namun hanya menghitung dengan matematika sederhana. Ya, kalau saya berasumsi jika bermain poker tidak ada taruhannya, bukan judi lah bro, tapi kalau ada taruhannya, itu sama saja dengan judi. Ben, Fisher, Jill, Joy, Kiana, dan Profesor Mickey akhirnya berangkat ke Las Vegas untuk melancarkan aksinya di kasino, tempat perjudian yang besar. Saat tiba di sana, mereka tinggal di hotel mewah, dan sebelum melancarkan aksinya, Profesor Mickey memberitahu strateginya dan membagi perannya masing-masing.
Ben memasuki kasino terlihat banyak orang sedang bermain untuk taruhan dan saat rekannya memberikan kode, Ben masuk dan mulai bermain poker dengan mengingat apa yang telah dipelajari selama ini. Kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh Ben dan akhirnya Ben pun menang besar. Di keesokan harinya, Ben dibangunkan oleh Jill untuk berkumpul dengan tim. Jill memuji kemenangan Ben semalam dan Ben mengatakan jika sudah mendapatkan senilai 300.000 US dollar maka ia akan keluar dari tim. Saat berkumpul, Profesor Mickey menilai kinerja masing-masing dan memuji Ben karena bermain secara profesional. Jill, nice disguise last night. And Ben? Saatnya bermain di kasino lagi, Ben mulai terbiasa dan menikmati permainan dan di sisi lain scene menunjukkan petugas kasino yang mengawasi seluruh sudut dengan CCTV untuk memantau jika ada sebuah kecurangan dalam permainan. Beberapa hari di Las Vegas, mereka kembali ke kota Boston untuk kuliah dan menjadi mahasiswa biasa, dan Ben menabung hasil bermain poker di atas plafon kamarnya dan sudah berhasil terkumpul senilai 100.000 US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 1 miliar lebih, jadi artinya kurang 200.000 US dollar lagi. My world was flashing by at a Rutinitas pergi ke kasino untuk bermain poker secara profesional dan pulang untuk kuliah terus dilakukan Ben dengan senang hati. Namun atas kemenangan Ben yang terus-menerus atau win streak mulai terendus oleh pihak keamanan kasino yang diketuai oleh Cole. Cole memantau Ben melalui CCTV untuk mengamati permainan Ben. To focus on you guys. Scene maju saat Ben kuliah. Saat berpapasan ditemui oleh teman akrab di kampus yaitu Roy dan Vin. Mereka mengatakan bahwa Ben telah berubah dan kecewa dengan sikap Ben. Ben menunjukkan di Las Vegas kemenangan hasil judi mereka nikmati untuk berfoya-foya seperti membeli tas, baju, aksesoris mahal, belum lagi tinggal di hotel mewah, berpesta setiap malam dan kemewahan duniawi lainnya sehingga mereka hidup bagaikan seorang sultan. Good evening, Mr. Klein. Mereka bermain poker seperti biasa di kasino, kemenangan selalu diperoleh, namun Fisher yang mabuk berat mengacaukan permainan dan hampir tertangkap oleh pihak keamanan kasino. Untungnya mereka semua berhasil selamat dan percekcokan dengan Profesor Mickey pun terjadi, yang akhirnya membuat Fisher harus dikeluarkan dari tim akibat kesalahannya. Change out their chips just like the MGM did after the Tyson fight. Di keesokan harinya, Ben menemui rekan kuliahnya Roy dan Vin untuk mengerjakan proyeknya lagi. Namun Ben harus dikeluarkan dari tim akibat dia telah berubah dan asal-asalan dalam menggarap proyek. Dan Ben pun menjadi jumawa, mungkin merasa sudah sangat kaya dan malah menghina proyek temannya. honestly, I don't even care. You know why? Kembali di kehidupan Vegas, Ben bermain poker seperti biasa, namun Ben kali ini tidak fokus dan bermain asal-asalan. Jill pun mendatangi Ben untuk memperingatkan agar berhenti, namun Ben tidak memperdulikan dan terus main, dan di malam itu Ben rugi besar. Singkat cerita, mereka semua berkumpul dan Ben pun dimarahi habis-habisan oleh Profesor Mickey dan harus mengganti semua kerugiannya. Lalu Profesor Mickey pulang ke Boston dan Ben yang tidak terima dengan kekalahannya mengajak teman dan bermain lagi dengan uangnya sendiri. Ben, Jill, Kiana, dan Joy pergi ke kasino kembali untuk mengganti kekalahannya sebelumnya. Kemenangan demi kemenangan diperoleh, namun apesnya Ben sudah diincar oleh pihak kasino. Di tengah permainan, Ben didatangi oleh Cole dan rekan Ben yang menyadari langsung pergi, dan Ben pun harus tertangkap oleh pihak kasino dan diinterogasi. Ben kembali ke Boston dengan babak belur dan saat kembali ke kamar sudah terlihat acak-acakan. Ternyata uang yang selama ini ditabung di atas plafon kamarnya harus hilang, yang sudah terkumpul senilai 315 US ribu dolar yang mana diambil oleh Profesor Mickey sebagai ganti rugi atas kekalahannya semalam. Ditambah lagi dia harus mendapatkan nilai minus dari Profesor Mickey. But, as history shows us, some...
Ben yang merasa hancur akibat judi di mana uangnya sudah hilang, kuliahnya berantakan, ditambah lagi babak belur, akhirnya Ben menemui Jill untuk bermain kasino lagi. Namun Ben memiliki rencana yang matang dan Jill pun akhirnya menyetujuinya. Well, you know what I'm like. Jin berpindah di kampus MIT, Roy dan Finn memenangkan proyek dan mendapatkan penghargaan dan Ben pun mengapresiasinya. Lalu Ben curhat kepada Roy semua kejadian yang dialaminya dan Ben mengajak Roy dan Finn untuk menjalankan rencananya di kasino Las Vegas dan Roy pun setuju dengan rencana tersebut. Ben menemui Profesor Mickey lagi dan membujuknya bermain sekali lagi dengan meraup keuntungan yang sangat besar dan Profesor Mickey menyetujuinya. Namun ini berbeda dengan biasanya yang mana Profesor Mickey harus ikut bermain juga. Long time, Ben. Alright, now listen. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan penyamaran dan rencana matang, mereka menjalankan aksinya di kasino. Mereka bermain sesuai rencana Ben. Di tengah permainan, Profesor Mickey yang menyamar pun masuk dalam permainan dan akhirnya menang besar. Pihak kasino akhirnya mengetahui. Ben dan rekan-rekannya pun langsung kabur dengan membawa koin hasil kemenangannya dibawa dengan kantong plastik dan kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah kejar-kejaran, kantong plastik yang berisi koin diminta oleh Profesor Mickey dan kabur dengan mobil. Namun saat dibuka, ternyata kantong kresek yang dibawanya bukan berisi koin, namun berisi coklat dan apesnya ternyata mobil yang dikendarainya disopir oleh pihak kasino dan Profesor Mickey pun tertangkap. Ben pun berhasil lolos dari kejaran pihak kasino dan membawa koinnya. Dikira sudah lolos, ternyata Cole menghampiri Ben dan Jill. Ternyata Ben saat dulu tertangkap bekerja sama dengan Cole, yang mana Ben bisa bebas asal dengan perjanjian menangkap Profesor Mickey karena dia otak sebenarnya dari kejadian ini. Dan Cole meminta koin yang dibawa Ben untuk diberikan kepadanya sebagai uang pensiunannya. Ben mengatakan memerlukan uang ini untuk melanjutkan studinya, namun Cole menjawab ia lebih membutuhkannya. Cole juga mengancam dengan pistol yang dibawanya dan Cole pun mengatakan, kamu orang yang jenius, bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan lebih dari itu. Akhirnya Ben pun dengan berat hati memberikannya. Scene menunjukkan ke kasino, ternyata teman akrab Ben, Roy dan Finn bermain poker, yang mana itu bagian dari ide Ben dan menang besar karena identitas mereka tidak diketahui oleh kasino. Di akhir film, Ben diwawancara kedokteran di Harvard dengan menceritakan semua kejadian yang dialaminya saat di Las Vegas dan membuat profesor yang mewawancarainya pun dibuat melongo. Akhirnya Ben lolos dan mendapatkan beasiswa kedokteran di Harvard University dan akhirnya cinta Ben dengan Jill tetap berlanjut. Tamat, ending yang cukup membintukan. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah walaupun film ini tentang perjudian, namun kita bisa mengambil sisi positifnya saat Ben sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, uang senilai 300.000 US dollar atau sekitar 4,5 miliar rupiah untuk melanjutkan pendidikannya. Bukannya berhenti, ia malah menjadi tamak dan akhirnya hampir membuat hilang segala-galanya. Karena pada realitanya banyak orang yang hancur bukan karena kebodohan, namun karena ketamakan dan kesombongan apa yang dia peroleh. Ingat, apa yang kita miliki saat ini tidak benar-benar mutlak dan akan hilang pada masanya. Hanya satu yang benar-benar kita miliki saat ini, yaitu waktu. Maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Saya Islatif beserta kru Alur Film ID pamit undur diri. Adios. Makan pepes daging unta. Cuan, 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 cuan.